أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال تعالى مذاكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi dan tentunya kepada seluruh jemaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada siang Jumat yang mulia ini adalah hati adalah sebagai panglima amal perbuatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati manusia itu bisa disebut sebagai panglima, sementara tubuh dan anggota tubuh lainnya itu sebagai tentaranya. Kenapa demikian? Tangan, kaki kita, lisan kita atau mulut kita, dan semua anggota tubuh kita itu bekerja, itu sesuai dengan perintah hati kita. Oleh sebab itu, maka wajiblah bagi kita untuk selalu menjaga hati kita. Karena dalam satu hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah daging dalam tubuh manusia itu, kalau baik daging ini, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Tapi kalau dia buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut buruk. Daging apa itu? Kata Nabi, al-qalb. Dia adalah hati manusia. Kalau hati manusia itu baik, maka seluruhnya akan ikut baik. Tapi kalau hati manusia itu buruk, jelek, maka seluruh amal perbuatannya juga akan ikut jelek. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita atau anggota tubuh manusia, maksiat yang dilakukan tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh lisan kita, mata kita, tangan kita, dan lain sebagainya, itu disebabkan apa? Itu disebabkan karena hati dari manusia tersebut telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik.
Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah, dari hati yang baik maka akan terpancar perilaku manusia yang baik, dan dari hati yang jelek akan terpancar juga perilaku manusia yang jelek. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya di dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ya, menjelaskan bahwa mereka yang melupakan Allah, ya, orang-orang yang melupakan Allah, maka yang pertama mereka juga akan lupa, ya, akan beramal soleh. Orang yang lupa kepada Allah, maka otomatis dia juga akan lupa untuk beramal soleh, untuk beramal kebaikan. Itu yang pertama, orang yang melupakan Allah. Karena dalam ayat ini, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan mereka akan lupa kepada diri mereka sendiri. Maka orang yang lupa, hatinya lupa kepada Allah, maka dia akan lupa untuk beramal soleh. Kemudian yang kedua, orang-orang yang melupakan Allah, hatinya yang merupakan Allah, yang kedua mereka akan lalai. Kepada apa? Kepada hari di mana mereka akan dibangkitkan nantinya. Mereka akan lalai, ya, tidak memikirkan hari kebangkitan nanti, hari akhirat tidak akan mereka pikirkan. Lalai dengan perbuatan mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, terbuai oleh kenikmatan dunia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah, yang melupakan Allah, tentunya yang ketiga mereka akan lupa. Tentunya mereka akan lupa untuk menyiapkan bekal akhirat mereka. Karena apa? Karena mereka juga lalai dengan hari kebangkitan. Lalai, ya, lupa aku untuk beramal soleh. Kenapa? Disebabkan karena mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bekal yang semestinya dibawa untuk akhiratnya itu akan dilupakan. Sibuk memikirkan bekal dunia. Bagaimana dia bekerja pagi, siang, sore, malam, bahkan tidak berhenti-henti bekerja untuk mengejar dunia. Dia sibuk mempersiapkan hidupnya di dunia supaya enak, tapi dia lupa bagaimana nanti matinya supaya enak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ketiga, ya. Ketiga hal yang akan otomatis, ya, bersanding dengan orang-orang yang lupa kepada Allah, bersanding dengan manusia-manusia yang hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama kita untuk membersihkan hati kita, tentunya dengan, ya, mensucikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, khusus untuk orang-orang yang membersihkan hati dan yang mengotorinya. Di ayat 9 Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Maka sungguh sangat beruntung bagi orang-orang yang mensucikannya. Ya, akan sangat beruntung bagi orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Supaya apa? Supaya hatinya tetap dalam kebaikan, sehingga anggota tubuh lainnya juga akan ikut baik. Kemudian wa qad khaba man dassaha, di ayat ke-10 surah Asy-Syams ini
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan betapa ruginya, sungguh sangat merugi bagi orang-orang yang selalu mengotori hatinya. Qad khaba man dassaha. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari melalui khutbah yang singkat ini, ya, mari sama kita merenungi 2 ayat, ya, 3 ayat tadi. Yang pertama Quran surah Al-Hasyr ayat 19, kemudian yang kedua dan yang ketiga Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Mari sama-sama ya kita menata hati kita, membersihkannya supaya apa? Supaya kita tetap berjalan pada fitrah kita. Kita jangan sampai lalai. Kita hidup di dunia ini gunanya untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal terbaik kita yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Jangan lupa itu. Memang kita diwajibkan juga mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Kita disuruh kaya, bukan disuruh miskin. Tapi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Jangan kita tidak merasa cukup, ya. Tidak merasa cukup, selalu kurang, ya. Karena memang kata Nabi, manusia itu merasa cukupnya kenapa? Kalau dia sudah mulutnya itu dipenuhi tanah. Artinya apa? Manusia merasa cukup kalau sudah meninggal dunia. Itulah cukupnya. Jadi kalau diperturutkan, kalau kita perturutkan hawa nafsu kita, kita tidak akan cukup, ya. Kita tidak akan cukup. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada ilmu yang bisa kita pahami, dan yang paling penting ilmu yang kita pahami itu kita jadikan untuk, ya, bekal kita mendekat kepada Allah. Karena untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah dan lain sebagainya itu butuh ilmu, butuh pemahaman. Supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan, tidak salah memilih. Supaya kita tetap di jalan yang lurus. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah sudah pasti kekurangan diri khatib pribadi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة